Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini kita melanjutkan tentang materi trigonometri yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk ini nanti adalah berkaitan dengan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, sebelum ke sudut istimewa, kita sedikit mengulas atau mengulang materi yang sebelumnya. Kalian sudah mempelajari bahwa segitiga siku-siku, bahwa pada segitiga siku-siku kemarin, di sini ada sebuah sudut A, misalkan sudut alfa. Kemudian di sini ada angka 1, di sini ada angka 3. Misalkan seperti ini. Bahwa kemarin sudah kalian pelajari bahwa sin sudut alfa itu ada perbandingan sisi di depan sudut alfa. Sudut depan alfa dibagi dengan sisi miring. Sehingga sin sudut alfa ini adalah depannya itu adalah 1 dan sisi miringnya adalah 3. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya nanti kalau ada sebuah segitiga lagi, segitiga siku-siku dengan sudut sama, di sini sudut alfa, mau berapapun besarnya segitiganya, selama di sini siku-siku dan ini sudutnya alfa, maka perbandingan sisi di depan dengan sisi di miring itu akan sama-sama sepertiga. Kalau di sini nanti 2, maka di sini nanti akan 6. Karena sin alfa tadi nilainya sepertiga. Ya kan? Sepertiga. Depannya adalah 2, berarti miringnya 6. Sepertiga. Pasti seperti itu. Nah, kalau misalkan depannya sini 10, depannya sini 10, di sini pasti 30. Nah, inilah karena sepertiga juga, sehingga tanpa mengukur, kalau kita diketahui soal depannya 10, maka kita bisa menentukan sisi miringnya dengan menggunakan sudutnya ini, sudut alfa. Atau yang diketahui sisi miringnya, dengan bantuan sin kita bisa menentukan sisi depannya. Nah, ini sudut-sudutnya kan dimisahkan baru alfa. Padahal sudut dalam sebuah sudut yang kita ketahui itu sudut ada yang sampai 360 derajat dalam satu lingkaran. Ya. Dalam satu lingkaran penuh, sudut itu adalah 360 derajat. 360 derajat. Jadi dimulai dari 0, kemudian naik lagi, ini membentuk sudut, kemudian sampai 90, kemudian membentuk sudut lagi ke sini sampai membentuk ke sini, jadi dari 0 sampai sini membentuk menjadi 180, menjadi 270, sampai 360. Nah, sampai menjadi 360 derajat untuk sudutnya. Nah, untuk matematika di trigonometri, sudut nanti bisa juga lebih dari 360. Nanti kita pakainya sudut putaran. Nah, dari 0 sampai 360 ini, untuk nilai sin, cos, dan tan, itu semua sudut akan ada nilainya, ada perbandingannya tersendiri. Ya, misalkan sin 1 derajat berapa? Cos 15 derajat itu berapa? Cos 60 itu berapa? Tan 60 itu berapa? Nah, dari sekian banyak sudut, ada beberapa sudut yang bisa kita hafalkan hasilnya. Ya, dari 1, 1,5, 2,5, 2/4 dan seterusnya sampai 360, itu ada beberapa sudut yang kita bisa hafalkan nilainya. Selain itu nanti nilainya akan bentuk bilangan irasional yang sangat panjang sekali sehingga susah untuk dihafalkan. Nah, sudut-sudut istimewa seperti apa yang bisa kita hafalkan? Nah, inilah yang akan kita pelajari.
Nah, di sini, nah, ini ada sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, sama sudut 90 derajat. Nah, ini di kuadran pertama. Ini yang perlu kita pelajari. Nah, nanti kalau lebih dari 90 derajat ada enggak? Ada, tapi sementara kita mencoba belajar yang sudut pertama dulu. Sudut kuadran pertama dulu. Dimana nilainya dari 0 sampai 90. Nah, kalau sin 0, ya sin alfa, kalau alfanya 0, sin 0 itu nilainya 0, sin 30 itu setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, sedangkan sin 90 adalah 1. Sedangkan cos itu kebalikan dari sin nilainya. Cos 0 itu 1, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, cos 90 adalah 0. Sedangkan tan 0 juga 0, tan 30 per 3 akar 3, tan 45 adalah 1, tan 60 adalah akar 3, tan 90 tak terdefinisi, enggak ada jawabannya. Nah, cot ini kebalikan dari tangen atau sepertangen, cot itu. Jadi seper 0 itu tak terdefinisi, sepertiga akar 3 itu akar 3, seper 1 juga 1, seper akar 3 itu jadi sepertiga akar 3, seper tak terdefinisi itu adalah 0. Nah, ini adalah sudut-sudut yang wajib kalian hafalkan. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Nah, maksudnya apa? Sin 30 kok setengah? Maksudnya seperti ini, akan saya jelaskan. Kita gambarkan segitiga lagi. Ada sebuah segitiga di mana sudutnya salah satu misalkan ini 30. Misalkan gini, ini siku-siku. Kemudian diketahui di sini 8. Nah, yang ditanyakan berapakah panjang M-nya di sini? Sebagai contoh. Atau di sini suruh mencari N-nya juga. Nah, kalau pakai Pitagoras, kita tidak bisa menentukan panjang M maupun panjang N. Sehingga untuk menentukan panjang M sama N, kita pakai bantuan trigonometri. Oke. Acuannya adalah sudut 30. Kemudian 8 ini adalah sisi siku yang tidak bersentuhan dengan sudutnya, berarti ini dianggap sebagai sisi depan. Kemudian N ini adalah sisi siku yang bersentuhan dengan sudut, maka disebut sebagai sisi samping. Kemudian M ini bukan sisi siku, maka ini disebut sebagai sisi miring. Oke. Nah, kita kerjakan sepasang-sepasang dulu. Kita coba kerjakan antara depan sama miring. Oke, ini kita abaikan dulu. Sekarang trigonometri yang ada hubungannya depan sama miring itu adalah sin. Sin 30. Sin 30 itu perbandingan antara sisi depan sudut 30, depan 30 derajat, dibagi dengan sisi miringnya. Nah, sin 30 itu nilainya berapa? Tadi sudah kita sampaikan, sin 30 nilainya adalah setengah. Nah, nilainya setengah. Di sini nilainya setengah. Maksudnya apa? Mau seberapa besar segitiga siku-siku itu, perbandingan sisi depan dan sisi miringnya itu pasti setengah. Pasti setengah. Sehingga kalau depannya itu 8, maka berapakah miringnya? Supaya jadi setengah. Nah, ini tinggal kita kalikan silang. M-nya kalikan 1, 2-nya kalikan 8. Berarti kalau M kali 1 jadinya M, 2 kalikan 8 adalah 16. Berarti di sini pasti 16. Karena perbandingannya pasti setengah. Ya, kalau ini 10, berarti di sini pasti 20 karena 10 per 20 adalah setengah. Nah, sekarang bagaimana mencari N-nya? Oke. Nah, bisa kita pakai antara ini. Nah, ini. Ini ada sisi depan, ada sisi samping.
trigonometri yang ada depan sama sampingnya adalah tan. Sehingga tan 30 itu sama dengan sisi depannya sudut 30 dibagi sisi sampingnya sudut 30. Tan 30 itu berapa? Tan 30 adalah sepertiga akar 3. Oke. Berarti di sini sepertiga akar 3. Sisi depannya berapa? Sisi depannya adalah 8. Sisi sampingnya yang ditanyakan yaitu N. Nah, kemudian karena ini ada pecahan biar lebih gampang, ruas kanan kalikan 3, ruas kiri juga kalikan 3. Gini aja. Ini nggak berubah nilai. Sehingga sepertiga kalikan 3 habis, tinggal akar 3. Kemudian ini 8 kalikan 3, 24 per N. Nah, ini kemudian kalikan silang ke sana, sehingga akar 3N sama dengan 24. Maka N-nya adalah 24 per akar 3. Nah, kita rasionalkan, nanti jadinya dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga didapat akar 24 kalikan akar 3 adalah 24 akar 3. Kemudian akar 3 kalikan akar 3 jadinya 3. 24 bagi 3 adalah 8 akar 3. Ini adalah nilai N-nya. Nah, ini yang perlu kalian pelajari dan ini yang perlu kalian hafalkan tentang sudut istimewa. Nanti ada 30, 0, 30, 45, 60 sama 90. Nah, sudut yang lebih ini juga ada seperti 120, 135, 150, kemudian 180, ada 210, 240, kemudian 300, 315, 330 sama 360 juga. Nah, itu nanti juga ada nilainya, tetapi nanti bisa kita gunakan sudut-sudut ini untuk mengukur sudut istimewa yang lain. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan perihal sudut istimewa. Untuk tugasnya nanti kalian bisa kerjakan di Moodle ya. Nanti akan saya berikan tugasnya, kalian kerjakan dan dikumpulkan di Moodle yang sudah saya sediakan. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau masih ada bingung antara tugas atau materi tentang sudut istimewa, bisa tanyakan saya lewat WA di grup boleh atau PM aja boleh. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.